ketika Islam ini gerak terus lama-lama ketemu bangsa Nusantara. Dan bangsa Nusantara ketika sampai ke sini orang Islam dari Arab sana, ini ketemu bangsa yang sedang hebat-hebatnya, ketemu bangsa yang lagi kuatnya, punya negara besar namanya Singasari, negara adidaya, adikuasa, negara yang mampu menaklukkan Mongolia. Padahal Mongolia menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina. Itu ditaklukkan oleh bangsa Nusantara namanya Singasari. Itu panglima perangnya namanya Ronggolawe. Anak siapa? Anak Arya Wiraraja, orang Madura, yang mengatur strategi perang melawan Mongolia. Orang Madura namanya Arya Wiraraja. Kalian sudah nggak ngerti itu. Makamnya di mana? Kamu sudah nggak ngerti. Madura punya orang hebat yang mengatur bagaimana Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan Mongolia. Setelah itu Arya Wiraraja mengatur berdirinya bangsa besar namanya Majapahit. Jadi kingmakernya Majapahit ada di Pulau Madura. Orang Madura nggak ngertinya Sakera. Bahwa di tanah ini bersemayam orang yang mampu menyatukan Nusantara, yang punya kekuasaan sampai Korea Selatan, sampai Madagaskar. Itu yang ngatur semuanya orang Madura, namanya Arya Wiraraja. Anak milenial nggak ngerti. Ini loh, makanya malam hari ini saya mau bongkar semuanya, biar anak-anak muda tidak kehilangan masa lalu, biar tidak menyalahkan siapapun. Bahwa Islam ketemu bangsa ini, ketemu bangsa yang sangat maju, bangsa yang sangat besar, namanya bangsa Majapahit, dan sebelumnya ada bangsa Singasari. Dan orang Madura tidak boleh melupakan yang membuat bangsa sebesar itu, desainernya ada di Pulau Madura, nggak boleh. Maka Madura kapan-kapan harus bikin pesta, festival Arya Wiraraja, mesti dibuatkan biar nggak lupa. Iya, memang pusat kekuasaannya ada di Majapahit, di Mojokerto, tapi desainernya ada di Madura. Jadi ada king, ada kingmaker. Itu nggak ngerti anak sekarang mana. Taunya Arya Wiraraja nama terminal di Sumenep, itu aja. Jangan main-main lah. Orang hebat di sini yang membuat bangsa ini disegani oleh seluruh dunia. Mongolia punya kapal yang sanggup mengangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Kapal yang paling ditakuti. Sama kapal Kertanegara dihajar karena kapal Singasari sanggup mengangkut 1.500 tentara, 2.500 tentara, 1.500 kuda. Kapal besar. Makanya jangan sekali-sekali kamu dibodohi orang, menganggap bangsa ini bangsa kecil, bangsa tempe. Bangsa ini bangsa besar, apapun dimiliki oleh bangsa ini. Orangnya kecil-kecil tapi orangnya kuat-kuat. Apa yang tidak dimiliki bangsa ini? Mari kita hitung satu-satu. Ya, orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Ing Tai. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Arab punya Kais dan Laila. Orang Nusantara banyak sekali kisah cinta, mulai dari Andi-Andi Lumut, Panji Asmoro Bangun, banyak sekali. Ada Sangkuriang, macam-macam, banyak kita punya. Orang Eropa punya laki-laki kuat namanya Samson. Kita punya Bantung Bondowoso, kita punya Joko Tole, kita punya si Pahit Lidah. Apa yang kurang kuat dari bangsa ini? Sana punya kisah cerita Ibu Tiri yang kejam, punya anak Cinderella. Kita juga punya bawang putih, bawang merah. Apa yang kita punya? Nah, yo. Loh, orang Eropa punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuriti timun, lengkap. Peradaban kita dilihat bisa. Alat musiknya orang Arab terbuat dari kulit dan kayu, namanya terbang.
Alat musiknya orang Eropa gitar terbuat dari kayu dan tali. Kayu dan tali tinggal motong, kulit dan kayu tinggal motong kambing. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Gak main-main. Kita punya senjata yang namanya keris. Sampai hari ini Jerman kalang kabut ketika berbicara keris, karena ujung keris yang lama itu meleleh di suhu 15.000 derajat. Nuklir hanya sanggup mengangkat sampai 6.000 derajat. Lantas nenek moyang kita sanggup mengangkat 15.000 derajat. Api apa? Saya sudah nggak ngerti, saya juga nggak bisa jawab. Saya akhirnya jawab itu dulu logamnya dibawa jin ke neraka, bawa naik lagi. Dan peradaban keris hari ini oleh UNESCO diakui empu terbesar di dunia ada di Pulau Madura. Artinya pulau ini pasti menyimpan sejarah masa lalu yang sangat luar biasa. Makanya jangan lupakan sejarah lalu Madura. Loh, ini fakta yang ada di lapangan. Tanya UNESCO. Peradaban keris di dunia pusatnya sekarang ada di Madura, dan satu-satunya empu perempuan ada di Pulau Madura. Saya aja tahu, kamu nggak ngerti. Kamu sibuk pilpres soalnya. Mari kita pikir satu-satu. Kita punya bangsa besar. Loh, makanya para ulama ketika datang ke Nusantara nggak berani main-main. Cerita tentang surga yang airnya mengalir diceritakan di Nusantara nggak tertarik, karena Nusantara di mana-mana air mengalir. Diceritakan surga itu buah-buahannya banyak, Nusantara sudah banyak buah, cipluan di sawah banyak. Diceritakan surga itu minumnya susu, orang Nusantara nggak terlalu suka minum susu. Diceritakan surga banyak madu, di Nusantara di mana-mana madu. Minumnya arak, kalau mau bikin pohon kelapa banyak, namanya tua. Makanya tidak ada cerita pengislaman di Nusantara menggunakan cerita surga, karena Nusantara orang yang sudah pikirannya maju. Punya kitab undang-undang besar namanya Kitab Negara Kertagama, punya hukum sosial terbaik namanya Kitab Sutasoma, punya universitas terbesar di dunia namanya Universitas Nalanda. Lah itu makanya ketika Belanda walaupun 350 tahun ke sini tetap minggat, dan bangsa ini pelan-pelan menjadi bangsa yang bangkit, terus bangkit, dan bangsa ini semakin lama semakin maju. Jangan diprovokasi sampean. Bangsa ini bangsa terpuruk, bangsa jelek, presidennya jelek, TNI-nya jelek, Polri-nya jelek. Mana yang baik selain dirimu? Kita ini bangsa kuat hari ini. Jadi jangan kita ini hari ini iseng aja. Bangsa jelek, presidennya jelek, ya memang kurus, bajunya kotak-kotak. Ya begitu itulah wajah presiden Indonesia, sama mirip kayak orang Madura, kurus-kurus aja kotak. Ya kita terima ketentuan Allah, ya sudah, beliau jadi presiden, ya sudah. Kita punya TNI, ya sudah, alhamdulillah. Ini semua dulu siapa yang bangun? Kok tiba-tiba semua sekarang menjadi Muslim? Padahal ini negara Hindu terkuat di dunia. Candi terbesar ada di Nusantara namanya Prambanan, candi Hindu. Candi Buddha terbesar di dunia ada namanya Borobudur. Kok tiba-tiba sekarang menjadi bangsa Muslim terkuat di dunia? Masjid terbesar ada di Indonesia, terbanyak di Indonesia. Orang hafal Quran terbanyak di Indonesia. Orang pergi haji terbanyak di Indonesia. Orang pengajian terbanyak di Indonesia. Kok bisa? Sampai mestinya pakai nalar yang canggih. Kenapa negara Hindu terbesar di dunia tiba-tiba berubah menjadi negara Muslim terbesar di dunia? Apa ini BEM salah BEM? Bukan. Ini pekerjaan orang-orang yang hebat yang mampu mendesain bangsa baru namanya bangsa Nusantara. Butuh social engineering, butuh political engineering, butuh kedewasaan dalam sikap mengemban misi perubahan di Nusantara. Dan itu siapa?
para wali. Wali itu siapa? Wali itu orang-orang yang download programnya Allah.